BNI jangan jadi pengecut, keluarlah. Jangan bangga dengan ID-mu. Mana pejabat? Inilah para pemilik uang yang ada di BNI. Kembalikan uang kami. Teriak lebih kuat. Kembalikan uang kami. Teriak, teriak. Kembalikan uang kami. Baik, Bapak Ibu, kita doa satu kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. 28 miliar uang gereja Katolik Aiknabara hilang. Ini bukan angka, ini luka umat. Saudara-saudari, dana gereja Katolik Aiknabara adalah uang umat, uang dari iman, pengorbanan, kepercayaan, keringat umat kecil yang menabung di koperasi dari hari ke hari. Hari ini kepercayaan itu terluka. Kami berdiri bersama Suster Natalia dan seluruh umat yang menuntut keadilan. Tegas kami katakan, kembalikan seluruh uang umat. Buka kebenaran seterang-terangnya. Siapa yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab. Bank BNI harus bertanggung jawab. Jangan diam, jangan menunda. Keadilan tidak bisa ditawar. Kami tidak akan diam, kami akan terus bersuara. Kembalikan uang umat Katolik Aiknabara, tegakkan keadilan, pulihkan kepercayaan. Umat Katolik seluruh Indonesia, mari kita terus kawal kasus ini. Mari kita berjuang bersama. Para lawyer Katolik, jangan diam. Kebenaran harus diperjuangkan. Jangan biarkan Suster Natalia dan umat Katolik Aiknabara berjuang sendirian. Kita berjuang bersama mereka. Uang umat gereja Katolik Aiknabara harus kembali semuanya. 28 miliar harus kembali semuanya. Tuhan berjalan bersama kita, Tuhan memberkati perjuangan kita. Uang 28 miliar hilang di bank milik negara dan sekarang suster ini itu terancam masuk penjara. Dan uang tersebut adalah uang milik 1.900 umat di paroki tersebut yang nabung dari tahun 1980-an untuk masa depan mereka, untuk dana pendidikan anaknya, untuk dana berobat, dan sekarang uangnya itu hilang. Jadi Suster Natalia ini adalah seorang suster sekaligus bendahara di mana dia itu mengurus sebuah koperasi simpan pinjam untuk umatnya di paroki tersebut. Tiba-tiba di tahun 2018 datanglah seorang kepala kas dari cabang BNI yang menawarkan produk deposito sebesar 8% per tahun. Dan secara konteks, ya deposito rata-rata bank di tahun itu cuma 3-4% per tahun. Dia datang dengan atribut lengkap, ya ID card, seragam, bahkan ada tanda tangan kepala cabangnya juga. Dan di sini kepercayaan Suster Natalia itu mulai terbangun ya. Bunganya itu masuk setiap tahun tanpa gagal ya. Sampai akhirnya duit yang masuk ke dalam deposito tersebut sebesar 28 miliar rupiah. Sampai akhirnya di Desember 2025 ketika si paroki ini ingin menarik dana sebesar 10 miliar buat bangun sekolah, si kepala cabang ini terus mengulur dan menunda. Akhirnya 3 bulan kemudian setelah duit yang mau ditarik itu tidak kunjung cair juga, tiba-tiba seorang pegawai BNI datang ke paroki tersebut dan bilang bahwa kepala cabang itu udah bukan pegawai BNI lagi dan produk investasinya itu bukan merupakan produk resminya BNI. Dan seketika si suster itu langsung pingsan selama 5 menit. Ternyata selama ini uang tersebut dikorupsi dan dipakai untuk berbagai keperluan pribadinya si kepala cabang tersebut dan sekarang masih dalam proses. Dan BNI itu cuma mau ganti rugi sebesar 7 miliar aja dari total 28 miliar dana yang hilang. Pihak gereja sama sekali nggak terima. Mereka menganggap itu sebagai penghinaan dan sampai sekarang mereka masih sering untuk melakukan unjuk rasa di depan kantor BNI. Menurut gue ini bukan cuman kasus korupsi, kasus hilangnya duit ya, tapi ini masalah kepercayaan kita sebagai rakyat terhadap entitas bank, apalagi ini bank milik negara.
Mungkin pelajaran dari kasus ini yang bisa gue ambil untuk diri kita masing-masing, kita harus selalu berhati-hati terhadap tawaran bunga tinggi. Hati-hati bunga yang tinggi banget, belum tentu itu benar, ya bisa jadi itu sebuah jebakan supaya kita naruh duit kita. Yang kedua, selalu verifikasi produk, jangan percaya sama omongan orang. Kalau kalian ditawarin produk dari bank, kalian verifikasi ke banknya, bisa jadi itu produk penipuan. Yang ketiga, selalu diversifikasi, jangan menaruh semua uang kita dalam satu instrumen, dalam satu pot. Jadi kalau misalnya ada resiko, itu masih bisa kita kontrol. Sampai sekarang kasus ini tuh masih berlanjut dan gue pingin orang-orang lebih tahu lagi terhadap kasus ini, lebih aware lagi ya terhadap apa yang sedang dialami sama Suster Natalia sekarang ini ya, karena ini juga menyangkut tentang 1.900 orang, 1.900 umat yang duitnya itu sekarang lagi hilang gitu. Jadi gue berharap semoga kasus ini tuh cepat selesai dan cepat ada jalan keluarnya, titik terangnya. Ex-pejabat BNI gelatkan dana gereja Katolik 28 miliar. Seorang netizen berkomentar, terima kasih sudah angkat berita ini karena di TV tidak ada yang berani bahas. Oknum pejabat Bank BNI nekat menilap uang deposito jemaat gereja Katolik AEK Nabara. Jumlahnya tak main-main, menembus 28 miliar rupiah. Ironi paling menjijikan terungkap saat uang merampok rumah ibadah itu diduga kuat dipakai foya-foya, termasuk membiayai umroh keluarganya. Ratusan jemaat yang murka akhirnya turun ke jalan menggeruduk kantor cabang menuntut uangnya dikembalikan. Namun drama gila ini baru dimulai saat polisi bersiap menangkap sang oknum. Ternyata ia sudah lolos terbang melarikan diri ke Australia. Bagaimana bisa maling kelas kakap ini lolos mudah dari pantauan imigrasi? Kemana sistem keamanan bank plat merah hingga puluhan miliar lenyap tak terdeteksi? Apakah ada backingan yang memuluskan pelariannya? Bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Bantu saudara kita umat Katolik agar mendapatkan haknya kembali. Sebelum lanjut, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, dan juga komen serta dibantu share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Terima kasih. Polisi akhirnya menangkap mantan kepala Kas BNI unit AEK Nabara Medan yang diduga menggelapkan dana umat Gereja Katolik Paroki Santo Fransiskus Asisi AEK Nabara. Nah, kasus ini tuh bikin geger karena total uang yang diduga digelapkan itu mencapai 28 miliar rupiah. Kasusnya dari kecil kita diajarin kan, kalau punya uang simpan di bank. Karena bank itu sistem, bukan orang per orang, sistem. Tapi begitu uang hilang, narasinya langsung berubah. Ini ulah oknum. Nah loh, tadi sistem, sekarang oknum. Jadi ini sebenarnya bank atau kumpulan orang yang lagi untung-untungan gak ketahuan. Karena yang dipakai itu bukan identitas pribadi, yang dipakai itu satu, ada logo bank, dua, akses bank, yang ketiga fasilitas bank. Dan dalam hukum itu bukan hal kecil. Ada yang namanya fiduciary duty, kewajiban menjaga kepercayaan. Dan kalau lo pegang uang orang, apalagi dalam institusi keuangan, itu bukan sekedar jasa, itu amanah hukum. Dan ada juga prinsip klasik, vicarious liability. Kalau pegawai lo bikin kerusakan dalam kapasitas jabatannya, ya, institusi ikut tanggung. Bukan cuci tangan, bukan lempar ke oknum. Karena kalau semua bisa diselesaikan dengan kata oknum, berarti sistemnya gagal. Atau lebih parah, sengaja dibiarkan longgar. Ini bukan sekedar penipuan. Ini soal kegagalan kontrol internal. Produk fiktif bisa jalan, dokumen palsu bisa lolos, transaksi bisa berputar bertahun-tahun, 7 tahun. Pertanyaannya, itu kecolongan atau memang pengawasannya yang lagi tidur? Dan jangan lupa, dalam dunia perbankan ada yang namanya prinsip kehati-hatian. Prudential principle, bukan opsional, bukan formalitas, itu kewajiban hukum. Kalau prinsip itu jebol, yang jebol bukan cuma sistem, tapi kepercayaan publik. Dan kepercayaan itu mahal. Lebih mahal dari 28 miliar. Karena sekali orang sadar bahwa aman di bank itu cuma ilusi, yang runtuh bukan cuma satu rekening, tapi seluruh fondasi. Jadi sekarang, jangan tanya siapa yang salah. Nanti itu urusan di pengadilan. Tapi tanya yang lebih jujur. Kalau sistem bisa dipakai nipu, dan institusi cuma bisa bilang itu bukan kami, terus sebenarnya yang kita percaya itu apa? Kalau teman-teman punya kasus lain yang bisa kita angkat, coba komen di bawah. Guys, gue dapat rumor nih ya. Ini tanggal 18 April jam 10.30 malam, gue baru dapat info dari kawan gue Frank Hutapea, anaknya Pak Firman, bahwa ada lisan bahwa kasus BNI 28 miliar nih bakal diganti sama dirutnya. Udah dikasih perintah.
Ini adalah kabar gembira bagi umat gereja Katolik, terutama paroki AEK Naira. Ini belum confirm ya, tapi kalau dikonfirm luar biasa. Akhirnya perjuangan kita sukses guys. Gue seneng banget sih. Walaupun bukan gue yang duitnya, tapi kan gue merasa perjuangan kita ada gunanya semua teman-teman. Dan buat BNI ini kesempatan untuk merecovery reputasi Anda. Karena apa? Setiap media, setiap orang sudah terpaku pada Anda. 28 miliar itu gak worth it bos. Dengan virality seperti ini, lu bangun reputasi ini, lu balikin 28 miliar, selesai reputasi lu jadi harum. Ini udah turn from zero to hero ya. Jadi semoga kabar ini bukan hoax ya. Dan thank you Bro Frank udah ngasih info malam-malam. Gue seneng ya. Akhirnya perjuangan kita ada hasilnya. Semoga ini terjadi teman-teman. Tetap berdoa, Tuhan Yesus memberkati. Udah.